Bismillahirrahmanirrahim. Persis dengan ucapan pertama hamdalah kepada Abu Bakar itu pula diucapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nih kalau sedang hadir di majelis taklim bersamamu, kau cerita sorga rasanya sorga di pelupuk mataku, kau cerita neraka rasanya neraka di pelupuk mataku. Tapi setelah kami pergi beranjak dari majelis taklimmu, kemudian disibukkan dengan keluarga, disibukkan dengan pekerjaan dunia, rasa-rasanya sorga dan neraka itu bagaikan dongeng belaka. Apakah kami berdua munafik, wahai Rasul? Maka Rasul SAW mengatakan, tidak, kalian bukan munafik dan tidak masuk ke kategori munafik. Walakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Walakin akan tetapi wahai Handalah, jika demikian kondisinya, bagilah waktu-waktumu. Sa'atan sa'ah, satu waktu kau boleh sibuk dengan perkara duniamu, tapi satu waktu kau sibukkan dengan perkara akhiratmu. Ya, satu hari kerja, ya satu hari ngaji. Pagi kerja, malam ngaji. Pokoknya diselang-seling seperti itu. Jangan les nggak pernah ngaji. Ya, jadi Rasul kemudian memberikan nasihat kepada Handalah seperti itu. Kenapa Nabi SAW memberikan Handalah? Sebab kalau seandainya Handalah ini lepas begitu saja, sudah tidak pernah hadir di majelis taklim, lepas dengan dunianya saja, tentu ketika dia mengatakan sorga dan neraka itu bagaikan dongeng belaka, lama-lama dia tidak yakin lagi dengan sorga neraka itu. Makanya Rasulullah mengatakan, bolehlah kau sekali-kali sibuk dengan dunia, tapi sekali-kali juga hadirlah di majelis taklim, supaya cerita sorga neraka itu seolah-olah di pelupuk mata, tidak ditinggalkan akhirat. Maknanya adalah, dari sini kita tahu bahwa nasihat Rasul boleh disibukkan dengan dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Pertanyaannya adalah, ada sebagian orang yang di awal-awal hijrah itu rasanya menangis, senang, bahagia luar biasa karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang dulunya sesat menjadi dapat hidayah umpamanya. Tapi setelah lama-lama di pengajian, kok hati makin keras ya. Dulu bisa nangis, sekarang tak bisa nangis. Dulu nangisnya kenapa, Bu? Mikirin utang atau apa nih? Jadi ada orang-orang yang makin mengeras hatinya. Ini kenapa ini kok bisa keras? Boleh jadi jawabannya adalah karena persis seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim di sini. Kita tidak pernah menata hati kita. Kita hanya menata kecerdasan kita saja. Utu zaka'an wala yu'tu zaka, utu zakaan wala yu'tu zakaan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Allah berikan kecerdasan tapi Allah tidak memberikan kejernihan hati. Jadi ibu lama ngaji itu hanya untuk mencari kecerdasan saja, tahu hukum ini, tahu hukum itu, tahu hukum ini yang dulu tidak tahu jadi tahu. Tahu ini sunnah, tahu ini bid'ah, tahu ini syirik, tahu ini tauhid, tahu ini taat, tahu ini tahu hukum sholat, hukum ini. Hanya kecerdasan saja yang ibu pelajari itu. Kecerdasan dengan kejernihan hati itu beda. Karena kejernihan hati itu melahirkan akhlak. Kecerdasan itu melahirkan intelektual, pemikir, cerdik pandai. Dan dua-duanya harus terpenuhi itu, antara kecerdasan dengan akhlak. Karena banyak orang yang cerdas tidak berakhlak, tapi banyak orang yang berakhlak bego pula dia. Makanya harus ditemukan antara kecerdasan dan juga kejernihan hati. Boleh jadi orang yang sudah hijrah lama-lama itu sering hadir di majelis taklim itu hanya mencari ilmu tapi tidak mempelajari adab, menata hati. Coba tata hati kembali. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara al-khalawatu billah, bersendirian dengan Allah.
bangun tengah malam, sepertiga malam akhir gitu ya, bermunajat, tahajud, ingkisar, merasa fakir dengan Allah Azza wa Jalla. Biasakan ibadah-ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan ibu saja. Dan latih hati. Kalau ada orang yang menyakiti, kan ibu sudah ngaji kayak gini, sekarang tinggal latihan, dipraktekkan gitu ya. Bu, saya dengar ibu dikatain sama orang-orang itu loh, ibu begini-begini. Gak apa-apa, semoga Allah maafkan dia. Nah, dipraktekkan tuh dari sekarang tuh omongan kayak gitu itu. Jangan gaya-gaya zaman bahula pula masih ibu pakai. Ada yang nyakiti ibu, siapa? Berani dia sama saya? Emang dia siapa? Nggak, tinggalkan kata-kata itu tidak menata hati namanya. Ya, jadi dari sekarang dipraktekkan ilmunya. Ya, kalau mendengar hal-hal yang tidak enak, semoga Allah berikan hidayah kepada dia, semoga Allah maafkan dia, semoga Allah berikan petunjuk kepada dia, semoga Allah begini-begini dan begitu seterusnya, supaya tenang. Ya, dipraktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan, macam mana mau nata hati? Hanya sebagai pengetahuan saja. Duduk di majelisnya Abu Mero, dengar dah pulang ya, jiping namanya itu, ngaji kuping bu. Ya, jadi dengarnya itu waktu ngaji. Jadi kalau saya ngomong, masuklah ke telinga kanan ibu itu. Nanti kalau turun dari musola ini ke bawah itu, keluar pula di tengah kirinya. Jadi adalah yang ngetem ilmu itu di kepala, kemudian diamalkan. Wallahu a'lam.